Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik kelas 10. Materi kita kali ini adalah tentang kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci merupakan sumber tertulis yang utama dalam memahami karya penyelamatan Allah kepada manusia sepanjang zaman. Kitab suci disebut juga Alkitab. Alkitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sang kitab. Kitab suci ditulis oleh manusia dengan ilham dari Allah atau diilhami oleh Roh Kudus. Dalam kitab suci dituliskan tentang wahyu Tuhan dan rencana keselamatan umat manusia. Mengenai proses terbentuknya kitab suci Perjanjian Lama, awalnya hanya kumpulan cerita pengalaman bangsa Israel tentang peranan serta kehadiran Allah dalam perjalanan hidup mereka. Pengalaman mereka itu diceritakan turun-temurun. Kemudian, orang-orang yang mendapatkan ilham Roh Kudus menulis dan menyusunnya menjadi sebuah buku yang utuh. Kitab suci Perjanjian Lama dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu pertama kitab Pentateuk atau sering disebut dengan Taurat. Yang kedua kitab sejarah. Yang ketiga kitab kebijaksanaan dan sesembahan atau pujian. Dan yang keempat kitab nabi-nabi. Kitab Pentateuk atau Taurat dalam bahasa Ibrani-nya Torah yang berarti instruksi, dan dalam bahasa Arab Al-Tavrah adalah 5 kitab pertama Perjanjian Lama. Dalam bahasa Yunani disebut Pentateuk, artinya 5 gulungan. 5 kitab itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kisah-kisah yang ditemukan dalam kitab-kitab Pentateuk seperti kisah penciptaan Adam dan Hawa, Bahteranu, serta kisah-kisah lain tentang asal mula bangsa Israel dan pelarian mereka di bawah pimpinan Musa dari perbudakan Mesir. Lalu tentang 10 perintah Allah dan hidup serta ibadat bangsa Israel. Oleh sebab itu, kitab Pentateuk disebut juga kitab hukum atau kitab Taurat. Kitab sejarah berisi tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Ada 16 kitab yang termasuk dalam kitab sejarah, yaitu yang pertama Yosua, kedua Hakim-Hakim, ketiga Rut, keempat 1 Samuel, kelima 2 Samuel, keenam 1 Raja-Raja, ketujuh 2 Raja-Raja, kedelapan 1 Tawarik, kesembilan 2 Tawarik, 10 Esra, 11 Nehemia, 12 Tobit, 13 Yudit, 14 Ester, 15 1 Makabe, dan 16 2 Makabe. Sedangkan yang termasuk dalam kitab Witis dan Hikmat yaitu terdapat 7 kitab. Pertama kitab Ayub, kedua Mazmur, ketiga Amsal, keempat Pengkhotbah, kelima Kidung Agung, keenam kebijaksanaan Salomo, dan ketujuh putra Sirak.
dan yang termasuk dalam kitab para nabi yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria. Dan ada juga yang disebut dengan kitab Deuterokanonika. Nah, teks-teks kitab suci Deuterokanonika ini adalah Tobit, Yudit, tambahan Ester, kebijaksanaan yang disebut juga dengan kebijaksanaan Salomo, Sirak, juga disebut putra Sirak atau Ecclesiasticus, Baruk, termasuk di dalamnya surat Nabi, tambahan Daniel, dan 1 dan 2 Makabe. Deuterokanonika adalah istilah yang dipakai setelah abad ke-16 yang artinya adalah yang termasuk dalam kanon kedua. Untuk jumlah kitab suci Perjanjian Lama itu sebanyak 46 kitab. Demikian sedikit gambaran atau garis besar mengenai kitab suci Perjanjian Lama. Mari kita coba untuk menjawab beberapa latihan soal berikut. 1. Pada bulan September setiap tahunnya Gereja Katolik di Indonesia dijadikan sebagai bulan ... A. Kitab Suci, B. Rosario, C. Advent, D. Maria e Comunio. Jawabannya adalah kitab suci. A. Nomor 2. Sumber tertulis yang utama dalam memahami karya penyelamatan Allah kepada manusia sepanjang zaman adalah A. Kitab suci, B. Dokumen gereja, C. Tradisi, D. Buku doa, E. Konsili. Jawabannya A. Kitab suci. Nomor 3. Kitab suci disebut juga Alkitab. Alkitab berasal dari bahasa Arab yang artinya ... A. Allah bersabda, B. Allah berfirman, C. Allah menyertai kita, D. Sang kitab, E. Sumber iman. Jawabannya D. Sang kitab. Nomor 4. Kitab suci merupakan kumpulan buku yang ditulis oleh orang-orang yang diilhami Roh Kudus. Buku-buku tersebut berisi tulisan tentang A. Wahyu Allah dan rencana keselamatan umat manusia, B. Penyertaan Allah terhadap Musa di Gunung Sinai, C. Kehidupan bangsa Israel yang kurang setia kepada Allah, D. Perutusan para nabi untuk mengingatkan dosa manusia, E. Situasi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jawabannya A. Wahyu Allah dan rencana keselamatan umat manusia. Nomor 5. Kitab suci Perjanjian Lama yang kita miliki saat ini diproses melalui proses yang panjang. Pada mulanya berupa kumpulan cerita tentang pengalaman bangsa Israel dalam hubungan dengan sejarah bangsanya dan sekaligus peran serta kehadiran Allah dalam perjalanan hidup mereka. Pengalaman mereka itu diceritakan turun-temurun. Orang-orang yang mendapatkan ilham Roh Kudus menulis dan menyusunnya menjadi sebuah buku yang utuh. Teks bacaan ini berisi tentang ... A. Proses terbentuknya kitab suci Perjanjian Lama,
B. Kisah orang-orang yang menuliskan kitab suci. C. Penyertaan Allah dalam sejarah bangsa Israel. D. Pengalaman iman bangsa Israel bersama Allah. E. Kehidupan bangsa Israel bersama Allah. Jawabannya A. Proses terbentuknya kitab suci Perjanjian Lama. Nomor 6. Sebelum ditulis menjadi sebuah buku, mula-mula kitab suci hanya merupakan kumpulan titik-titik. A. Mitos yang terjadi di bangsa Israel. B. Dongeng bangsa Israel. C. Cerita iman secara lisan. D. Cerita sastra bangsa Israel. E. Khotbah para nabi dan bapa bangsa. Jawabannya C. Cerita iman secara lisan. Nomor 7. Dokumen Konsili Vatikan II yang berbicara tentang wahyu ilahi yaitu A. Liturgi Suci. B. Lumen Gentium. C. Dei Verbum. D. Sacrosanctum Concilium. E. Ad Gentes. Jawabannya C. Dei Verbum atau Sabda Allah. Nomor 8. Dalam Konsili Vatikan II dikatakan bahwa untuk menafsirkan Perjanjian Lama secara benar, yaitu salah satunya dengan cara titik-titik. A. Memperhatikan jenis sastra. B. Mempelajari situasi penulisan. C. Mengenal setiap penulisannya. C. Mengenal siapa penulisnya. D. Mengenal siapa pendengarnya. E. Mempelajari budaya saat itu. Jawaban yang benar A. Memperhatikan jenis sastra. Nomor 9. Di bawah ini yang tidak termasuk 4 kelompok besar kitab suci Perjanjian Lama adalah A. Pentateuk atau Taurat. B. Kitab sejarah. C. Kitab kebijaksanaan. D. Kitab nabi-nabi. E. Kidung Agung. Jawaban yang benar E. Kidung Agung. Nomor 10. Di bawah ini yang termasuk kitab Pentateuk adalah A. Kejadian, Keluaran, Imamat, Mazmur, Kidung Agung. B. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. C. Kejadian, Keluaran, Imamat, 1 dan 2 Raja-Raja. D. Kejadian, Keluaran, Mazmur, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo. E. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Mazmur. Jawabannya B. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nomor 11. Jumlah kitab suci Perjanjian Lama adalah A. 46, B. 47, C. 48, D. 49, E. 50. Jawabannya A. 46. Nomor 12. Kitab suci ditulis oleh manusia dengan ilham titik-titik. A. Roh Kudus. B. Malaikat. C. Orang kudus. D. Para nabi. E. Para ahli. Jawabannya A. Roh Kudus. Nomor 13. Dalam bahasa Yunani, Pentateuk artinya A. 5 kitab Musa. B. 5 gulungan. C. 5 tulisan Musa. D. 5 bentuk tulisan. E. 5 sabda Allah. Jawabannya B. 5 gulungan. Nomor 14. Kitab Pentateuk disebut juga kitab titik-titik. A. Hukum Musa. B. Sejarah. C. Hukum atau Taurat. D. Deuterokanonika. E. Prasejarah. Jawabannya C. Hukum atau Taurat. Nomor 15.
Jumlah kitab sejarah adalah titik-titik. A. 13, B. 14, C. 15, D. 16, E. 17. Jawabannya D. 16. Nomor 16. Kitab sejarah berisi tentang titik-titik. A. Kehidupan manusia pertama yang jatuh dalam dosa. B. Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. C. Kisah Nabi Nuh yang membuat bahtera dan selamat dari air bah. D. Bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan dipimpin oleh Musa. E. Sejarah bangsa Israel dan campur tangan Allah dalam hidup mereka. Jawabannya E. Sejarah bangsa Israel dan campur tangan Allah dalam hidup mereka. Nomor 17. Yosua, Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 dan 2 Makabe. Kitab-kitab ini termasuk dalam kitab titik-titik. A. Pentateuk, B. Sejarah, C. Perjanjian Baru, D. Para Nabi, E. Puitis. Jawabannya B. Sejarah. Nomor 18. Penulisan singkatan kitab Amsal yang benar di bawah ini adalah A. AM, B. AMS, C. AMSL, D. ASL, E. AL. Jawaban yang benar B. AMS. Nomor 19. Penulisan singkatan kitab Malayaki yang benar di bawah ini adalah titik-titik. A. MLK, B. MLKH, E. Male, D. Mal, E. MKHI. Jawabannya D. Mal. Nomor 20. Tobit, Yudit tambahan Ester, kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk tambahan Daniel, 1 dan 2 Makabe. Kitab-kitab ini termasuk dalam kitab titik-titik. A. Pentateuk, B. Sejarah, C. Para Nabi, D. Puitis, E. Deuterokanonika. Jawabannya E. Deuterokanonika. Demikian materi kita kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu tentang kitab suci Perjanjian Baru. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi ini sedikit membantu dalam memahami sedikit tentang kitab suci Perjanjian Lama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.